Ibarat kalau kata orang nyari wangsit ya sebenarnya ya. Kayak gitu nyari waktu. Kenapa akhirnya memilih nama Kisah Tanah Jawa? Pertanyaan gue, sebelum lu mendapatkan pengalaman berinteraksi ketika waktu awal-awal gitu ya, menjalankan konservasi, do you believe in those kind of things? Lo pernah kepikiran gak sih apa yang bakal lu lakukan kalau lu tidak ada di Kisah Tanah Jawa, Om? Nah, dan akhirnya sebenarnya ada satu pertanyaan gua yang ini sebenarnya sih gue mendapatkan informasinya bukan dari tempat umum ya, tapi gue mendapatkan informasinya dari teman kita sendiri gitu. Jadi gini Om Hao, gue harus sedikit bercerita. Kalau zaman masih dunia lain, gue itu sebenarnya tidak bisa berinteraksi secara langsung dengan makhluk-makhluk astral yang ada di lokasi. Dan memang ya sama hal seperti elu, semakin sering berada di lokasi yang penuh dengan energi tersebut, akhirnya kita semakin terasa. Oh ya, by the way, gue lebih suka menggunakan istilah energi dibandingkan makhluk astral atau setan gitu ya kalau istilah orang awam ya. Gue lebih suka energi karena buat gue energi itu adalah tidak berbatas dan bisa apa saja gitu. Nah, ketika gue terlibat dalam masih dunia lain, gue paling sering berinteraksi dengan dua jenis energi yang ada dan biasanya akan gue cek ke teman-teman praktisi yang terlibat. Yang pertama itu adalah energi anak-anak dan yang kedua itu adalah energi Belanda kolonial. Oke, karena mungkin kala itu gue awal-awal gue bergabung di masih dunia lain, gue baru menjadi sosok ayah. Jadi energi gue sebagai ayah pun keluar gitu kan. Jadi residual anak-anak tuh lebih gampang nempel ke gue gitu. Kalau Belanda mungkin karena gue ada turunan Eropa sehingga mungkin mereka merasa oh sebangsa dan setanah air mereka seperti itu. Tapi Om Hao yang gue tahu adalah seseorang yang sangat amat mudah berinteraksi dengan residual energi Jepang. Kenapa? Iya Mas. Iya Mas, ini juga yang ada dibahas teman-teman saya kemarin ya. Sebenarnya berkaitan dengan past life Mas. Oke. Kalau ditarik keturunan panjang ya mungkin masih ada secara DNA juga. Oke. Dan kenapa dengan Jepang Mas, seperti Mas Tiko sama juga. Jadi jika Jepang itu mungkin kalau Mas Tiko, saya pernah nonton di Gua Jepang yang di Bandung kalau nggak salah ya waktu Iya, itu. betul. Sosok itu memang lebih susah dari semuanya, dari Oke. astral semuanya, karena hanya memilih satu jiwa yang sesuai. Ya. Dan ketika dia mencoba interaksi, ketika dia mediumisasi dan masuk, modelnya kayak gembok dan kunci Mas. Agak Ketemu berbeda klopnya. sendiri dengan yang lain. Jadi ketika masuk gini dia akan ngelok gitu, dia akan sehingga memang ada satu di diri saya itu sosok Jepang itu yang susah sekali untuk dilepas. Dan sewaktu tahun 2019 di bulan November, itu pertama kali saya ke Jepang waktu itu. Saya sama Mas Billy Christian, sama Nyanyah ya kalau nggak salah ya waktu itu juga ya. Sama Mbak Citra. Itu unik Mas. Hari pertama Mas Billy itu ada masalah sehingga harus tertinggal dan kita terbang flight dulu. Saya sama Mbak Citra duluan. Dan itu benar-benar sampai Jepang kita lost in Tokyo. Sedap. Kayak film. Saya sama Mbak Citra berdua bertemu pertama kali langsung dikirim ke Jepang dan langsung ketemu di sana. Tapi waktu itu Mbak Citra bilang, ini aku nganterin kamu pulang gitu. Tapi saya belum paham. Ketika sampai di sana dengan rumitnya kota Tokyo, Shinjuku dan juga jaringan subway, alhamdulillah saya ngikuti feeling ketemu Mas lokasinya. Itu singkat cerita, kemudian waktu saya di Hiroshima, ternyata memang ada satu kaitan energinya. Ada seorang tentara Jepang dulu waktu Perang Dunia Kedua, yang secara physically itu 90% mirip dengan saya. Itu Mas. Dan sosok ini ternyata wafatnya di Indonesia. Jadi melakukan seppuku harakiri dan itu dipenggal kepalanya.
Oke, I see. Tapi beliau ini sebelum wafat waktu itu akan menyampaikan intinya ada penyesalan dengan kejadian ini, dengan kejadian di Indonesia. Ketika nanti saya dilahirkan kembali, walaupun saya orang asing, tetapi saya ingin berbakti kepada tanah ini, maksudnya tanah Indonesia, tanah ini. Oke. Jadi ketika itu terlahir dan ada di diri saya, ya ini yang menjadi pengaruh sekarang gitu, Mas. Oke, I see. Dan akhirnya memang itulah yang membuat kenapa seorang Om Hao itu mudah sekali berinteraksi dengan residual energi Jepang ya. Ya, era-era Nippon, Mas. Era-era Nippon. Justru awalnya itu belanja sama. Termasuk secara komunikasi juga saya lebih cepat gitu waktu untuk awal-awal bahasa Belanda gitu. Terus ketika saya ke Jepang itu sebenarnya semua seperti dibukakan Mas, siapa sebenarnya dan macam-macam. Dan sewaktu saya di Fushimi Inari, sewaktu di Kyoto dan juga sewaktu di Hiroshima, waktu itu saya ada niat membawa semua tanah-tanah di Gua Jepang termasuk yang di Bandung Mas Niko. Mereka minta untuk dilarung di Kyoto dan dilarung di Hiroshima. Oke. Waktu itu saya ceritakan ke Mas Billy, terus di bulan Oktober, kemudian langsung seminggu kemudian, udah Om nanti ke Jepang langsung gitu, bulan depan langsung saya diminta gitu, nanti sama Nyanya ditemani Nyanya gitu. Terus pas di Hiroshima sama di Kyoto itu kita larung Mas itu tanah. Nice. Karena bagaimanapun sebenarnya banyak juga ya kita tidak membenarkan apa yang terjadi di Indonesia ketika pada saat zaman kolonial ataupun zaman Nippon, tapi juga harus kita akui banyak tentara-tentara baik Belanda maupun Jepang yang berada di Indonesia berada karena hanya menjalankan tugas, bukan karena keinginan mereka. Benar sekali Mas. Dan ini juga sekarang jika suatu ketika nanti ke Belanda, juga banyak yang sudah menitipkan itu. Karena kita kasihannya gini Mas Niko, mereka itu di negara kita secara energi itu seperti orang asing yang kehilangan paspornya. Iya, mereka tidak tahu. Terus mereka ketika mau kembali ke negaranya itu kan di atas ada border Mas, ada imigrasi. Jadi nggak bisa nyebrang di situ. Terus dia harus butuh satu media dan satu orang yang bisa dipercaya untuk mengembalikan spiritnya ke tanah kelahirannya. Tanah sana. Yes. Hopefully niat baik, niat tulus Om Hao bisa terlaksana yang pastinya lebih banyak lagi spirit-spirit yang akhirnya terselamatkan atau tercerahkan lah ya istilahnya mungkin. Iya, gitu. Iya Mas. Ya ketika itu memang bulan April 2019 itu ketika saya ke Gua Jepang yang ada di Jogja, itu mereka minta dikirim balik gitu loh. Lah saya ke Jepang nggak kenal siapa-siapa, biayanya mahal, bilang gitu. Tunggu ada sponsor gitu ya. Jauh Jepang itu gini-gini, enggak nanti kamu ngumpulin tanah sekian-sekian, nanti berangkat akhir tahun. Tapi saya belum percaya Mas. Baru ketemu Mas Billy di bulan 10 itu langsung suruh ke sana. Karena saya cerita seperti ini juga terus sama Mbak Citra waktu itu. Ya, setiap niat baik pasti akan ada jalan. Itu satu kata kuncinya kan. Tapi anyway, Om Hao, satu hal juga, gue pengen nanya deh, maksudnya gue sempat melihat beberapa obrolan-obrolan lu juga, salah satunya kemarin dengan Om Deddy ya di YouTube-nya. Kalau gue melihat lu sebagai orang yang logis, biasanya based on logika ngomongnya gitu kan, ada ini logika gitu. Pertanyaan gue, sebelum lu mendapatkan pengalaman berinteraksi ketika waktu awal-awal gitu ya, menjalankan konservasi, do you believe in those kind of things? I don't believe it. Jadi saya skeptis tentang hal itu awal. Karena saya nggak bisa ngelihat langsung Mas. Iya betul. Itu pertama. Itu pun kalau ada bayangan atau ada sosok, itu saya yakin saya halusinasi. Oke. Dan orang tua saya juga skeptis dengan hal seperti itu. Itu apa sih kalian cuma bayangan gitu. Dan saya berpendapat kalau orang bisa itu pasti dengan melakukan beberapa lelaku dan ritual-ritual. Puasa atau apa gitu. Tetapi semuanya terbuka itu ketika 2012-2013 Mas. Jadi ternyata ketika saya melihat tentang ilmu fisika dan ilmu matematika, di situ ada konsep tentang fisika kuantum pertama, yang kedua tentang operasi bilangan.
Jadi contohnya seperti 1 dibagi 0. Ya. 1 dibagi 0 kan dia hasilnya tak terdefinisi. Iya, betul. Jadi dosen saya waktu itu bercerita, itu sebenarnya konsepnya untuk alam gaib, untuk astral. Oke. Jadi misal ada satu benda dibagi nggak kelihatan, ini sebenarnya dibagi, cuma dia infinity, nggak ketahuan. Iya. Jadi sebenarnya itu seperti itu. Jadi gaib itu bisa kita rasakan, bisa kita ketahui, tetapi tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, kecuali dengan cakra. Cakranya, mata batinnya ya, yang terbuka. Nah, sehingga saat saya di situ, kemudian saya selalu melogikakan itu semua. Apakah ini benar secara psikis ataupun secara psikis gitu? Ya. Karena ternyata memang ada seperti border atau ada seperti membran yang itu sangat tipis, dan ini ada kaitannya, Mas, ternyata bolak-balik itu ada semua. Karena ketika saya ditanya seperti itu, yang paling logis ketika kamu transfer uang ke saya itu kan uangnya nggak kelihatan, tapi kok bisa belanja contohnya. Gitu. Terus kirim pulsa, seperti kita telepon, seperti kita sekarang, ini kan nggak kelihatan semua, Mas, tetapi real. Somehow itu real. Ada bisa terasakan lah ya istilahnya ya. Oke. Ya, bisa terasakan dan real ternyata, hanya secara panca indera memang tidak bisa dirasakan, tetapi dia tambah six sense, itu semua bisa make sense. Bisa seperti itu. Oke. Karena memang apalagi tadi lu bilang sempat ada membrannya, padahal ada frekuensinya kalau istilah gua juga gitu ya. Di mana biasanya frekuensi itu terjadi kalau buat gua adalah di saat lu lagi ngantuk berat. Di tengah-tengah tuh udah mau tidur lelap, nah di situ tuh frekuensinya kadang ketemu. Iya, benar, karena ketika mata kita tinggal 5 watt ya istilahnya. Iya. Itu kan sebenarnya ada pergeseran gelombang otak, Mas Niko. Betul. Jadi dari gelombang beta secara frekuensi dia akan loss menjadi ke gelombang alfa gitu. Jadi under 5 Hz gitu. Karena kan 5 Hz sampai 50 Hz itu kita bisa merasa, tetapi di bawah itu gelombang sampai turun di nanometer, dia paling kecil, sehingga hal-hal yang halus itu semuanya bisa dirasa. Sehingga di tuntutan agama ada zikir, kemudian sholat tahajud, ada meditasi, doa malam. Seperti itu, Mas, sebenarnya konsepnya. Untuk merasakan alam semesta. Alam semestanya, karena memang pada zaman masih dunia lain, biasanya ketika gue udah balik ke hotel, di tengah-tengah masa ngantuk, nah disitulah gue kena interaksinya. Interaksinya malah di situ, bukan di lokasi, di hotel kadang-kadang, ya kan. Tapi anyway, Om Hao, maksudnya gini, perjalanan lu ketika di awal tadi lu cerita awalnya konservasi, kemudian merasakan residual energi, lu pun juga sebenarnya kan YouTube itu malah YouTube itu sebenarnya bisa dibilang sebagai bagian terakhir, karena sebelumnya ada nulis buku juga ya. Iya, kalau yang nulis buku itu teman-teman saya, Mas, sebenarnya. Iya, jadi saya dulu membantukan untuk riset, kemudian teman-teman saya ini yang menulis ketika nanti saya bercerita gitu. Oke. Seperti menyiapkan untuk beberapa question, terus dikasihkan ke saya, dan saya akan menjawab itu. Ini seperti apa gitu. Terus di awal memang di buku dulu, Mas. Terus kemudian kita kayak bikin acara wisata-wisata touring gitu. Wisata-wisata ke tempat-tempat bersejarah, petilasan, wingit, ya sampai ke dark tourism juga gitu. Yeah. Akhirnya itu yang menjadi seperti apa ya, Mas, kayak tercetus untuk itu. Kemudian jadi ini kita tour aja, kita bikinkan YouTube itu sama teman-teman gitu di awalnya. Dan saya jadi tournya, ya alhamdulillah gitu. Oke. Nah, tapi kalau ditanya, lo ibaratnya gini, Om Hao, pernah terpikir nggak lo akan menjadi seorang ahli retro kognisi ya, kalau nggak salah istilahnya ya, untuk orang-orang yang merasakan residual energi itu? Iya. Dan apakah lo setelah merasakan itu lo terpikir bahwa dalam tanda kutip ya, itu adalah lo bisa mencari rezeki dari situ? Tidak sama sekali, Mas. Yang ini menjadi seperti rahasia Tuhan ya, Mas, semuanya itu menurut saya. Jadi ketika kita jodoh, rezeki, kemudian pertemanan, asmara dan semuanya itu sebenarnya semuanya rahasia, tidak bisa kita rencanakan,
tetapi hanya bisa kita jalankan menurut saya. Jadi saya nothing tulus, Mas, posisi sekarang itu. Jalanin aja, nikmati saja prosesnya. Apapun yang terjadi, seprosesnya, dan ketika itu mendapatkan apa, itu menurut saya itu bonus. Yang penting kita tulus dulu. Okay. Tulus dulu baru bonus. Kalau bonus itu berarti dia unlimited, nanti akan dapat berapa. Tapi ketika kita sudah memikirkan sekian, itu sudah tidak tulus, bonus itu bisa akan nguap. Menurut saya demikian. Di apapun itu sih, Mas. Cuman saya juga berpikir ketika nanti saatnya saya berhenti juga akan berhenti, dan saat berhenti itu pun saya berharap akan banyak regenerasi. Ya. Karena waktunya kita pasti akan ada habisnya juga dalam mungkin secara keilmuan, secara kemampuan tidak berkurang, tidak hilang, tapi mungkin kita harus melanjutkan ke proses kehidupan yang berikutnya. Benar, Mas. Itu Ya, dan kan? kita harus perlu regenerasi ya. Jadi kayak di update lah, kan kayak namanya ponsel juga selalu update gitu ya, termasuk saya, kita semua itu pasti harus ada yang lebih bagus dan lebih bagus. Karena untuk meneruskan ke depannya dengan tantangan yang lebih susah, dengan misi yang lebih besar, pasti butuh jiwa-jiwa yang lebih kuat dan lebih cerdas dan kritisi dalam menyikapi ini. Ya. Lo pernah kepikiran nggak sih apa yang bakal lo lakukan kalau lo tidak ada di Kisah Tanah Jawa, Om? Kira-kira kegiatan lo ngapain? Pernah kepikiran nggak maksudnya? Ya waktu itu mungkin tetap kerja kayak seperti dulu. Saya nggak memutuskan untuk resign. Terus paling saya mencoba di bagian furniture atau di bagian rekonstruksi bangunan, konservasi bangunan kira-kira? Kalau saya mungkin di konstruksi bangunan, Mas, nanti. Kan teknik sipil kan? Ya kalau di apa ini tadi konservasi itu saya menganggapnya volunteer di sini. Oke. Itu kata saya dengan hati, Mas, di situ. Tapi ya harus balance gitu ketika saya bilang di konstruksi ini yang akan menghasilkan income ke saya, di konservasi ini yang menghasilkan karya dan kepuasan untuk seperti kepuasan batin dan kepuasan materi adalah dua hal yang berbeda. Iya, seperti itu. Kalau saya dulu mikirnya ke situ, cuman di sini saya diminta untuk belajar seperti ini dulu. Gitu. Insya Allah, kalaupun nanti sudah wayai, gitu, itu sudah regenerasi pun, semoga akan diarahkan kembali ke background saya sebenarnya seperti apa. Gitu. Siap. Ya, kemungkinan kan juga, kalaupun nanti bisa ngambil master ya untuk bidang history, kalau ada ini saya bisa jadi lecturer gitu, jadi dosen atau apa. Karena saya dari dulu tuh sebenarnya ingin jadi guru, Mas. Cita-cita itu juga. Tapi kan mengambil teknik, saya nggak ambil pendidikan, jadi harus nanti sekolah lagi gitulah. Saya berpikir itu sih nanti ke depannya. Tapi yang namanya guru itu tidak harus selalu berada dalam sektor formal pendidikan. Mungkin apa yang sudah disampaikan melalui Kisah Tanah Jawa pun juga sebagai ilmu pelajaran buat orang, karena setiap kisah, setiap cerita apa yang disampaikan sebenarnya punya makna tersendiri dan bisa dipelajari oleh banyak orang. Karena yang namanya pembelajaran kan bisa datang dari mana aja. Iya benar, Mas. Sebenarnya ya saya sikapi seperti itu sih, apalagi di zaman sekarang gitu, Mas. Semua serba digital dan kita juga terkoneksi dengan networking dimanapun juga. Dan ya semua nothing tulus lah kita jalani semua. Insya Allah kalau on track semuanya akan berkah dan kita akan selamat, itu paling penting. Oke. Om Hao, satu pertanyaan terakhir yang akan gue tanyakan ke lu. Ini sebenarnya iseng aja sih gue, karena gini, gue pernah berada dalam bidang kehororan, ya kan? Dan kemarin pun gue bikin konten YouTube bareng teman-teman DMS dari Misteri Sarah. Yang namanya konten horor selalu ada pro kontra. Yang kita ngebahas makhluk astral, kita ngebahas makhluk-makhluk yang tidak bisa terlihat, pasti ada pro dan kontra. Ya kan? Pasti ada orang yang percaya, ada orang yang tidak percaya. Bagaimana lu menyikapinya? Ya, kalau saya tetap saya kembalikan lagi, Mas. Saya kembalikan lagi kepada semuanya, termasuk pada kita semua. Percaya dan tidak percaya itu berdasarkan apa yang kita rasa. Ya. Ketika kasarannya Mas Niko mendengar tentang saya buruk, ketika Mas di dalam rasa, di dalam hati itu tidak seperti itu akan terarah seperti itu.
Karena sejatinya menyikapi tentang dunia astral ya, tentang dunia hati, tentang dunia lain ataupun tentang makhluk astral, makhluk gaib tak kasat mata itu yang dimainkan. Yeah. Gitu. Dan rasa ini yang tahu hanya kita gitu, dan tingkat-tingkat orang pasti akan berbeda-beda. Gitu. Yeah. Kalau menurut saya, semua saya kembalikan ke diri masing-masing, persepsinya bagaimana. Tetapi jika pun tidak percaya, juga mengatakannya ini sesuai opini saya, jadi tidak kemudian memaksakan kehendak untuk orang lain, menjatuhkan itu, karena objektifnya, karena di sini kan dia sosial ya, berbeda dengan eksak. Ketika eksak 2 tambah 2 ya 4 nggak bisa dibantah, tapi kalau di sini masih bisa kita berikan argumen, tetapi tidak saling menjatuhkan, karena sesuai persepsi masing-masing berbeda. Ya, ketika ilmu sosial memang ketika ilmu sosial kalau emang belum tentu pendapat, ya istilahnya gini dalam obrolan kita berdua, belum tentu pendapat Om Hao benar, belum tentu pendapat gua pun benar, ya kan? Ada mungkin pendapat, itu sangat amat nggak bisa exact kita kan, memang setuju. Oke. It's a very interesting, Om Hao, gue berharap nanti kapan kalau gue ke Jogja, when this pandemic is over, gue bisa ketemu langsung sama lu, kita bisa ngobrol-ngobrol, mungkin kalau misalnya lu mau ngajak gue kisah tanah Jawa, ayo gue melepas rindu, gue melepas rindu dunia horor itu sangat amat terbatas, sampai saat ini hanya DMS doang gue mau, tapi KTJ juga hayu, kalau mau silahkan. Ke Jakarta kabarin, ya. Mas, ini menjadi pertemuan kita yang pertama, tetapi insya Allah next-nya kita akan bertemu terus, dan amin. Semoga kita bisa barengan, bisa kerjasama baik dengan Mas Niko, Mas semuanya, dengan DMS juga, dan semoga nanti kita semua akan tergabung untuk mengungkap Nusantara ini seperti apa. Yes, karena semua kisah pasti punya cerita yang punya makna dalam kehidupan setiap orang. Pasti, Mas. Dan setiap pertemuan tidak ada kebetulan, semua sudah digariskan. Everything happen for a reason. Dan ya gue setuju karena itu emang prinsip hidup gue. Everything happen for a reason. Om Hao, terima kasih banyak, matur nuwun. Semoga kita segera ketemu di lain kesempatan ya. Amin, Mas. Salam buat keluarga dan semuanya. Mugi utang sapi naringan rahayu sagung dumadi.